Arus balik hari raya Lebaran dengan angkutan kereta api di stasiun kereta api Jember mulai terlihat membludak. Isi masa libur Lebaran Anda dengan wisata edukasi termasuk sejumlah spot foto menarik di Kota Batu. Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Rabu 28 Juni 2017 bersama saya Aprilia Putri. Selain topik utama tersebut, masih ada laporan menarik lainnya. Pemirsa, inilah Special Report hari ini selengkapnya. Pemirsa, arus balik hari raya Lebaran dengan angkutan kereta api di stasiun kereta api Jember mulai terlihat membludak Rabu pagi. Sejumlah warga memilih balik hari ini lantaran bagi pekerja swasta maupun buruh pabrik, hari Kamis besok mereka sudah mulai masuk kerja. Suasana stasiun kereta api Jember mulai ramai warga yang akan kembali ke kotanya masing-masing. Mereka memilih balik hari ini karena sebagian warga sudah mulai kerja esok hari. Fajar misalnya, pekerja asal Magelang ini memilih balik hari ini karena besok dirinya sudah memulai aktivitas. Fajar kembali ke Magelang setelah menghabiskan libur Lebaran bersama keluarganya di Jember. Kereta api menjadi pilihan transportasi bagi Fajar karena aman, murah, dan cepat. Sekarang liburannya sudah selesai, jadi kita harus sekali. Gitu, besok sudah mulai kerja. Gitu. Iya. Gitu. Milih kereta api kenapa, Mas? Karena lebih aman, cepat, nggak kena macet juga. Gitu. Iya, kalau naik mobil kan bonusnya macet ya. Gitu. Ini kemana ini tujuannya? Ini ke Lempuyangan. Ke Lempuyangan. Macet kemana? Sementara itu, Humas PT KAI Daop 9 Jember Lukman saat dikonfirmasi melalui telepon mengakui adanya peningkatan arus balik sejak hari Rabu di stasiun kereta api Jember untuk semua wilayah. Tujuan terbanyak adalah Purwakarta, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, dan Malang. Sedangkan lainnya jurusan Banyuwangi. Dari Jember, Bambang Sugiarto, MNC Media melaporkan. Akibat struktur jalan yang menyempit pada jalur arus balik Lebaran di kawasan Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Selasa malam, aparat Polres Banyuwangi menerapkan sistem buka tutup arus lalu lintas dari dua arah berlawanan. Akibat rekayasa lalu lintas ini terjadi antrian kendaraan sepanjang 7 km. Kemacetan parah terjadi pada jalur arus balik Lebaran di ruas Jalan Raya Banyuwangi Jember Selasa malam. Antrian kendaraan hingga sepanjang 7 km pada kedua arah. Struktur jalan yang menurun dan menikung serta bentangan jalan pada jembatan Tambong di wilayah Kecamatan Kabat Banyuwangi yang menyempit menjadi pemicu utama kemacetan. Aparat Polres Banyuwangi terpaksa merekayasa lalu lintas dengan memberlakukan sistem buka tutup dari kedua arah. Ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan roda 4 dan roda 2 dari arah Banyuwangi Kota menuju Kabupaten Jember dan sebaliknya terus memadati jalur selatan arus balik Lebaran menuju Banyuwangi. Polisi memprioritaskan arus kendaraan dari arah selatan atau dari arah Jember menuju Banyuwangi yang akan menyeberang ke Pulau Bali. Dari Banyuwangi, Eko Suryono, MNC Media melaporkan. Arus balik Lebaran mulai terlihat di Bandara Juanda, Surabaya. Sejumlah pemudik sengaja balik lebih awal untuk menghindari puncak lonjakan arus balik dan memberi kesempatan anggota keluarganya beristirahat di rumah. Suasana terminal keberangkatan domestik baik di Terminal 1 maupun Terminal 2 Bandara Juanda, Surabaya, Selasa pagi mulai tampak ramai. Ratusan calon penumpang mulai memadati ruang tunggu bandara hingga terjadi antrian panjang di pintu masuk keberangkatan domestik. Ratusan calon penumpang ini sengaja memilih balik lebih awal untuk menghindari lonjakan arus balik setelah berlebaran bersama keluarga dan kerabat mereka di kampung halaman. Selain itu, dengan balik lebih awal, mereka bisa beristirahat di rumah sebelum kembali beraktivitas usai masa libur Lebaran Senin pekan depan. Mau ke Makassar, ya lama sekitar mungkin 3 jam. Anak-anak masuk sekolah kan itu tanggal 18 masuk. Jadi ya biar bisa istirahat. Untuk arus balik Lebaran, tiket sejumlah rute penerbangan gemuk seperti tujuan Jakarta dan Makassar dari sejumlah maskapai penerbangan di Bandara Juanda sudah terpesan hingga hari Sabtu mendatang. Untuk mengantisipasi lonjakan arus balik Lebaran yang sudah mulai tampak ramai di Bandara Juanda, PT Angkasa Pura I Surabaya telah menyiapkan sekitar 20 penerbangan ekstra setiap hari mulai Senin lalu. Pengelola Bandara Juanda memprediksi puncak lonjakan arus balik Lebaran melalui Bandara Juanda akan terjadi pada H+7. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, MNC Media melaporkan.
Hiruk pikuk arus mudik dan balik lebaran di Terminal Bus Prabaya Bungerasi Sidoarjo ternyata membawa rezeki bagi sebagian orang. Penyedia jasa pijat satu di antaranya. Saat musim arus mudik lebaran seperti sekarang, permintaan pijat dari kru bus sangat tinggi. Keberadaan tukang pijat di Terminal Purabaya Bungerasi Waru Sidoarjo dirasa sangat membantu para kru bus di masa angkutan lebaran seperti sekarang. Saat badan terasa pegal-pegal akibat intensitas pekerjaan yang tinggi, para tukang pijat ini seolah menjadi jalan keluar bagi rasa capek yang dirasakan oleh para sopir dan kenek bus ini. Menempati area parkir bis di belakang Terminal Purabaya Surabaya, para tukang pijat memberikan servis bagi para kru bus. Mat Eko, satu di antara tukang pijat asal Probolinggo ini misalnya, rela meninggalkan kampung halamannya saat lebaran demi memburu rupiah di terminal. Menggunakan alat yang diciptakan sendiri dan sebotol minyak urut, Mat Eko menawarkan dua pilihan untuk menghilangkan capek-capek, bekam dan pijat urut. Ditemui di area Terminal Purabaya Selasa malam, Mat Eko mengaku sehari dirinya bisa memijat 4-5 orang sopir dengan biaya pijat Rp20.000 sekali pijat. Rata-rata keluhannya sopir apa, Pak? Pusing, kurang tidur. Kurang istirahat ya? Iya, kurang istirahat, tadi fit kurang. Mat Eko mengaku sudah mengais rejeki di Terminal Purabaya sejak H-7 Lebaran. Saat masa angkutan Lebaran berakhir pekan depan, Mat Eko dan para tukang pijat lain mengaku akan kembali ke kampung halaman untuk berlebaran bersama keluarga. Meski hanya sekedar tukang pijat, namun keberadaan Mat Eko dan kawan-kawannya sedikit banyak turut membantu kelancaran arus mudik Lebaran. Karena berkat jasa pijat mereka, para awak bus angkutan Lebaran senantiasa dalam kondisi prima dan fokus berkendara hingga selamat sampai di tujuan. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, MNC Media melaporkan. Ribuan jamaah Islam Aboge di Kabupaten Probolinggo baru menggelar sholat Id dan merayakan Lebaran pada hari Selasa. Simak usai jeda berikut. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, ribuan jamaah Islam Aboge yang menyebar di 4 kecamatan di Kabupaten Probolinggo menggelar sholat Id dan merayakan Lebaran hari Selasa. Mereka melaksanakan sholat Id mundur 2 hari dari yang ditetapkan pemerintah karena mereka memiliki pedoman sendiri untuk penentuan 1 Syawal 1438 Hijriah. Inilah jamaah Aboge yang berada di Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo yang baru menggelar sholat Id dan merayakan Lebaran hari Selasa 27 Juni 2017. Selain jamaah Aboge di Kecamatan Leces, jamaah Islam Aboge di kecamatan lain seperti Bantaran, Deringu, Tegal Siwalan juga baru melaksanakan sholat Id Selasa kemarin. Seperti umat Islam lainnya, tidak ada yang berbeda dalam pelaksanaan sholat Id jamaah Islam Aboge. Usai melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ini, mereka bersalam-salaman dan kemudian makan bersama. Menurut mereka tidak ada perbedaan pada ajaran Islam yang mereka anut. Hanya saja dalam penentuan 1 Syawal, mereka memiliki pedoman sendiri sehingga mundur 2 hari. Bukan berbeda, memang Aboge itu sudah sebelumnya memang sudah ada tanggalnya. Gitu. Sudah berpedoman dengan kitab apa? Di surat itu atau surat taubat itu ada. Iya, Mujarobat ya ada. Ada keterangan. Berarti perhitungannya dari kalender Jawa. Yang ngambil dari suro. 1 suro. 1 Muharram. Muharram, nggih. Jamaah Islam Aboge atau Alif Rabu Wage berpedoman pada kitab Mujarobat dan patokan dasar pada tahun baru Hijriah. Untuk tahun ini jatuh pada hitungan Waljiro atau 1 Syawal pada hitungan keloro atau 2. Sehingga untuk Idul Fitri tahun ini jatuh pada Selasa Pon. Meski dalam melaksanakan Lebaran molor 2 hari dari yang ditetapkan pemerintah, mereka senantiasa hidup rukun dengan umat Islam lainnya. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, MNC Media melaporkan. Pemirsa, Ramadan memang sudah berakhir dan kini kita memasuki bulan Syawal. Namun ada kegiatan yang tersisa dari bulan Ramadan, yakni tradisi menyimak Al-Quran yang dibacakan oleh beberapa orang hafiz. Ratusan orang yang datang dari berbagai tempat di Surabaya khusyuk menyimak bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan Gayungan, Surabaya, di kediaman mantan Kapolda Jawa Timur, Untung S. Rajab. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membudidayakan membaca Al-Quran. Meski tidak bisa membaca, namun dengan menyimak, lama-kelamaan pasti bisa membaca Al-Quran. Warga sekitar datang untuk menyimak Al-Quran yang dibacakan oleh Hafizul Quran. Satu persatu warga membuka kitab suci Al-Quran, lalu menyimak bacaan Al-Quran dari juz 1 hingga juz 30. Kegiatan tersebut merupakan tradisi di akhir Ramadan, karena dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka pahalanya sangat banyak. Semaan Al-Quran itu artinya menyimak Al-Quran. Jadi salah satu cara menghatamkan Al-Quran, Kiai Hamim Jajuli Gusmi itu membuat konsep supaya menghatamkan Al-Quran itu bisa di luar pondok. Artinya orang awam yang tidak bisa membaca Al-Quran juga bisa menghatamkan Al-Quran. Usai melaksanakan semaan Al-Quran, warga yang datang juga bisa berbuka dan tarawih bersama. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun di akhir bulan Ramadan. Dengan tradisi tersebut diharapkan menjadi syiar Al-Quran dan agama Islam, karena Al-Quran adalah pedoman bagi umat Muslim. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, MNC Media, melaporkan. Ormas Persaudaraan Muslimin Indonesia Parmusi mengirim lebih dari 200 dai ke berbagai daerah dan perbatasan di tanah air. Diharapkan para dai ini bisa melakukan syiar Islam yang rahmatan lil alamin. Para pengurus dan anggota Parmusi Jatim hari Selasa menggelar acara halal bihalal di sebuah hotel di Surabaya. Dalam acara ini, selain sebagai ajang silaturahmi, juga diberikan tausiah tentang syariat Islam. Ormas Parmusi akan konsisten mengirimkan dai ke berbagai daerah pelosok untuk mensosialisasikan syariat Islam. Oleh sebab itu Parmusi melihat perlu adanya persatuan umat. Dalam 2 tahun ini Parmusi sudah melakukan sosialisasi sebagai organisasi Connecting Muslim. Connecting Muslim dalam rangka untuk mengembangkan dakwah Islam ya. Jadi kita serahkan masing-masing dan kita Parmusi ini yang penting pengembangan dakwahnya, meninggikan kalimatullah dalam rangka untuk menangkan Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Di acara ini juga diberikan penghargaan untuk para dai yang telah berkiprah di berbagai daerah untuk melakukan syiar Islam yang rahmatan lil alamin. Dari Surabaya, Hari Tambayong, MNC Media melaporkan. Diduga benda mirip bom yang jatuh di atap rumah, warga di Tuban sempat gempar. Informasinya sesaat lagi. Pemirsa, diduga benda mirip bom yang jatuh di atap rumah, warga di Tuban sempat gempar. Namun ternyata benda yang jatuh merupakan balon udara atau lampion mainan yang jatuh. Warga yang panik melaporkan kejadian itu ke aparat kepolisian. Warga Dusun Sundulan Desa Sumber Agung, Kecamatan Pelumpang, Tuban dikejutkan dengan jatuhnya benda mirip bom. Warga pun langsung melaporkan kejadian itu ke Polsek Pelumpang. Petugas kemudian mendatangkan tim Jihandat dari Polda Jatim untuk mengevakuasi benda mirip bom tersebut dari rumah Suryono 44 tahun. Kejadian berawal saat Suryono sedang bersantai bersama keluarga berada di ruang depan rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari atas rumah disertai jatuhnya benda dan pecahan genteng. Setelah diamati, benda tersebut berbentuk tabung dengan berdiameter antara 5 cm hingga 10 cm. Kejadian ini sempat membuat keluarga ketakutan, sebab benda itu mirip bom rakitan yang jumlahnya banyak. Serpian genteng dan benda berbentuk bulat seperti baterai berukuran besar warna putih masih berserakan. Dari atas langsung turun gitu. Itu benda seperti apa, Pak? Kayak layangan gitu. Oh, cuman ada suaranya. Ada ledakan, Pak? Nggak ada. Selain mengenai atap rumah, benda itu juga mengenai saluran listrik yang ada di bagian atas rumah korban. Suara percikan listrik itu menimbulkan suara keras seperti ledakan sehingga memutuskan saluran listrik dan listrik padam.
Setelah kita cek berupa mainan yaitu lampion yang jatuh karena plastiknya terbakar kemudian jatuh menimpa rumah warga. Polisi kemudian membawa kerangka balon udara ke markas Brimob Polda Jawa Timur. Dari Tuban, Pipit Wibawanto, MNC Media melaporkan. Aksi perampokan kembali terjadi di Surabaya. 3 orang perampok menghajar korbannya dan merampas motor terekam jelas kamera CCTV. Setelah melakukan kejahatannya, tersangka langsung kabur membawa mobil. Karena terekam kamera, polisi dengan mudah menangkap pelaku dalam waktu 5 jam kemudian. Inilah detik-detik aksi perampokan yang terekam jelas kamera CCTV. Di kawasan Jalan Bendul Merisi, Surabaya, nampak 3 orang perampok turun dari mobil dan langsung menghajar dan memukuli korbannya. Usai menghajar korban, salah satu tersangka langsung kabur membawa sepeda motor korban dan sedangkan 2 pelaku lainnya langsung masuk ke dalam mobil Brio yang termodifikasi. Karena terekam jelas kamera CCTV, polisi dengan mudah melakukan identifikasi dan pengejaran. 5 jam kemudian, polisi berhasil menangkap para pelaku di rumahnya di kawasan Pulau Wonokromo. Si tersangka ini melakukan perampasan sepeda motor di daerah Bendul Merisi dengan cara memepet sepeda motor. Setelah itu bertengkar, dia berboncengan si korban ini, tapi dipukul orang 3 yang mungkin bisa dilihat di gambar itu bahwa yang satu tidak melakukan perlawanan, tapi yang satu ini dihajar orang bertiga. Setelah itu kendaraan dibawa lari. 2 orang perampok tersebut diketahui bernama Mat Syahri, warga kampung Pulau Wonokromo, dan Nur Kholis asal Madura. Setelah digeledah, polisi menemukan pistol softgun dan barang bukti berupa motor korban dan mobil pelaku. Itu Pak, buat lebaran. Lebaran. Sebelumnya sudah berapa motor, Mas? Nggak pernah, Pak. Terus itu buat apa? Buat nakut-nakut ini? Kan saya jaga parkir, Pak, di Mangga 2 buat jaga diri, Pak. Akibat perbuatannya, para pelaku kini harus mendekam di balik jeruji Polsek Wonocolo, Surabaya dan terancam pasal 365 terkait pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, MNC Media melaporkan. Minuman keras sudah terbukti sering menjadi penyebab terjadinya tindak kriminalitas. Karena itu ribuan botol minuman keras berbagai merek yang diamankan oleh Satuan Reskrim Polres Tulungagung selama operasi pekat di bulan Ramadan dimusnahkan. Ribuan butir pil koplo dan alat judi turut dimusnahkan. Upaya menjadikan Kabupaten Tulungagung bebas dari peredaran minuman keras, miras beralkohol terus dilakukan Polres Tulungagung, TNI, dan pemerintah Kabupaten Tulungagung. Tak hanya merazia sejumlah tempat hiburan atau kafe, polisi dan Pemkot juga memusnahkan miras hasil razia. Pemusnahan 4.000 botol miras berbagai jenis merek ini dilakukan dengan menggilas menggunakan tandem roller di halaman kantor Bupati Tulungagung. Pemusnahan barang bukti ini sebagai aksi nyata pemberantasan peredaran minuman keras yang selama ini menjadi penyebab timbulnya aksi kejahatan di Kabupaten Tulungagung. Kurang lebih 4.000 lebih botol minuman keras dari berbagai macam merek. Ini merupakan hasil operasi pekat selama ini. Selain miras, Pak, apa saja yang dimusnahkan, Pak? Itu ada, kita lihat double L, kemudian juga hasil judi, peralatan judi, dan juga obat-obat yang tidak ada izin edar. Selama ini petugas kerap kesulitan menangkap para pelaku penjual barang haram tanpa izin ini karena barang bukti disimpan di tempat tersembunyi. Namun selama operasi pekat, polisi juga berhasil mengamankan alat judi dan ribuan pil double L yang dimusnahkan dengan cara dibakar. Dari Tulungagung, Anang Agus Faisal, MNC Media melaporkan. Pemandian alami Banyu Biru di Pasuruan tetap menjadi primadona masyarakat mengisi liburan Lebaran. Penasaran dengan beritanya? Simak usai jeda berikut. Pemirsa, pemandian alami Banyu Biru di Pasuruan tetap menjadi primadona masyarakat mengisi liburan Lebaran. Selain memiliki debit sumber air cukup besar, di pemandian alami ini juga terdapat ribuan ikan ekor langka, serta ada peninggalan situs bersejarah. Di Desa Sumberjo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan inilah lokasi pemandian alam Banyu Biru.
Untuk menuju lokasi, pengunjung bisa mengendarai kendaraan roda 2 dan 4 sejauh 3 km dari akses ruas Jalan Raya Pasuruan, Probolinggo. Di pemandian alam ini, para pengunjung biasanya langsung mandi serta menyewa ban dalam bekas sebagai pelampung. Usai berenang, pengunjung pun bisa langsung memberi makanan pada ikan jenis fauna sengkaring yang jumlahnya mencapai ribuan ekor. Saat diberi makan, ikan langka ini terus berdatangan membuat pengunjung mulai orang dewasa dan anak tertarik. Ukuran ikan yang cukup besar juga membuat pengunjung antusias. Ikan-ikan ini juga sudah jinak sehingga setiap orang berenang, ikan-ikan mengikuti di sela-sela bak kolam yang terbuat dari batu alami. Lalu bagaimana dengan air pemandian? Sangat jernih karena dari sumber mata air dengan volume debit air cukup besar. Saya kan bersih, airnya itu untuk anak-anak nyaman. Tapi enggak takut sama ikannya yang besar-besar ini, Bu? Adanya ikan sengkaring memang menjadi daya tarik pemandian Banyu Biru ini. Menurut juru kunci pemandian, awalnya hanya ada 2 ekor ikan pada tahun 1847 dan kini sudah mencapai 5.000 ekor. Namun jangan coba-coba mengambil ikan yang ada di pemandian ini. Ikannya tuh peninggalannya Mbak Kontrol. Nggak ganggu ya? Nggak ganggu, malah itu dulu mandi bersamaan dengan pengunjung. Jadi wis Kemarin itu dengan tidak boleh di mana-mana. sudah jinak ya? Ya, Boleh nggak diambil ikannya kayak ini? kalau diambil ada efeknya. Tak hanya sekedar mandi, namun pengunjung juga bisa melihat situs purbakala peninggalan kerajaan Singosari di samping kolam, sehingga anak-anak pun bisa dikenalkan dengan sejarah Nusantara. Sedangkan tiket masuk ke lokasi wisata ini hanya Rp15.000 setiap orang. Ayo, tunggu apa lagi? Segera luangkan waktu Anda untuk berlibur ke pemandian Banyu Biru di Pasuruan. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, MNC Media melaporkan. Mau liburan seru dan berbeda di libur Lebaran? Silakan mencoba wisata unik Museum Tubuh di Kota Batu. Rasakan sensasi jalan-jalan ke dalam tubuh manusia. Anda akan berpetualang memasuki seluruh tubuh manusia. Inilah wahana wisata terbaru di Kota Batu yang pertama dan berbeda dengan lainnya di Indonesia. Museum Tubuh. Sesuai namanya, museum ini diciptakan merepresentasikan tubuh manusia. Bangunan museum 5 lantai ini, masing-masing lantai terdiri dari bagian-bagian tubuh manusia, mulai kepala, badan dan seluruh organ, tulang hingga pembuluh darah. Cukup dengan tiket masuk Rp40.000 di musim lebaran seperti ini, Anda akan langsung diajak berpetualang memasuki tubuh manusia. Mulai pintu masuk, pengunjung langsung berpetualang di mulut, lengkap dengan gigi, lidah, dan keterangan fungsi yang dipandu langsung ahlinya. Lihat saja perbandingannya, pengunjung hanya seukuran kapsul obat. Selanjutnya ruangan otak, mata, hidung, dan telinga juga cukup menarik. Wah, keren bukan? Semakin masuk Anda akan dibuat terkesima. Di dalam tubuh manusia Anda bisa melihat jantung dan fungsi serta proses kerjanya. Ditambah lagi ke ruang paru-paru, Anda bisa melihat perbedaan paru-paru perokok dan paru-paru sehat. Ngeri bukan? Masih mau merokok? Dan ruangan yang paling luas adalah pembuluh darah. Berbentuk lorong, Anda bisa membedakan pembuluh darah yang sehat dan yang sudah menyempit karena lemak akibat pola makanan. Ada juga layar lebar yang menjelaskan tentang pembuluh darah dan pintu keluarnya. Anda dinaungi sel darah putih yang siap menghalau berbagai zat jahat yang masuk dalam tubuh. Zona terakhir tulang dan sendi. Jauh dari bayangan Anda kan? Sosok tengkorak yang menghantui, justru di sini fungsi dan kejelasan kerja sendi yang ditonjolkan. Nah, sudah puas masuk ke berbagai bagian tubuh manusia di Museum Tubuh? Kini Anda bisa mencoba semua penampang permainan pengetahuan tentang tubuh dan properti menjadi dokter, mulai peralatan hingga baju dokter. Silahkan mencoba, berfoto, dan berakting menjadi dokter. Kenapa mengajak anak-anak ke Museum Tubuh? Di sini kayaknya lebih ke arah pengetahuan ya, terutama untuk tubuh sendiri, tubuh kita sendiri. Jadi anak-anak banyak lebih tahu di sini. Seru nggak Bu mancing? Wah, luar biasa seru. Ide cemerlang yang dilakukan Museum Tubuh membuat pengunjung tidak sadar sedang diajak belajar. Lihat apa aja sih tadi di sini sementara? Lihat mata, telinga, sama itu hidung. Berasa masuk ke dalam tubuh nggak? Iya,
Dari mengenalkan lagi tentang apa sih uniknya belajar tentang tubuh kita sendiri. Yang utama adalah menghargai tentang tubuhnya sendiri atau kesehatannya lebih diperhatikan lagi setelah keluar dari museum. Itu yang kalau boleh sih ngomong ya. Jadi nggak usah ke dokter, bisa dapat info di sini maksudnya gitu. Semua karyawan yang ada di Museum Tubuh atau staf-staf Museum Tubuh, kita punya basic adalah dari kesehatan murni. Jadi mereka ada dari D3, ada dari sarjana juga ada, dan mereka memang benar-benar fokus di kesehatan. Meskipun pada musim libur lebaran seperti sekarang, jangan khawatir berdesakan dan tidak leluasa menikmati Museum Tubuh. Bentuk bangunan yang unik berupa tokoh bagong tidur ini. Masing-masing ruangan dihubungkan dengan lift yang terbatas kapasitasnya. Hingga Anda bisa tetap nyaman bersama rombongan dan dipandu satu petugas yang akan menjelaskan tentang tubuh manusia. Dari Batu, Denny Irwansyah, MNC Media melaporkan. Libur Lebaran bingung mau kemana? Cobalah sensasi wisata edukasi termasuk sejumlah spot foto menarik di Kota Batu. Simak usai jeda berikut. Pemirsa, libur Lebaran bingung mau kemana? Cobalah sensasi wisata edukasi termasuk sejumlah spot foto menarik di Kota Batu. Dijamin foto-foto Anda bakalan ngehits jika diposting di akun media sosial Anda. Inilah spot paling keren yang sedang diburu para wisatawan. Ya, sensasi berfoto dengan seratusan burung merpati jinak yang mengejar dan mengikuti gaya pose para wisatawan di Eco Green Park di Kota Batu ini sekarang menjadi hits di media sosial. Bagaimana tidak, dalam foto Anda akan terekam sedang dikejar ratusan burung merpati yang nurut meskipun berulang-ulang diambil foto sampai mendapatkan gambar yang paling keren. Sempat kaget juga sih pertamanya, soalnya kan kayak mau serbu gitu, tapi nggak kerasa apa-apa, kok nggak sakit nggak apa. Seru tapi ya? Seru, keren. Fotonya bagus Bu? Bagus. Gimana sensasinya nih? Seru banget, pengalamannya kan belum pernah ada di tempat lain ya. Selain foto dengan merpati terbang, masih banyak lagi gaya yang bisa Anda dokumentasikan bersama satwa-satwa langka. Di antaranya beberapa burung berukuran besar yang berjalan seperti merak putih dari India. Seru, sangat bagus. Kalau adik apa nih yang menarik tadi? Burungnya bagus, juga ramah burungnya. Kita ke kebun binatang yang lain kayaknya belum ada ya. Baru lihat di sini? Iya, baru lihat sini. Kalkunnya juga gede-gede, besar-besar. Sesuai namanya, wisata Eco Green Park menawarkan wisata edukatif, tidak sekedar kebun binatang unik, tapi juga pengetahuan tentang pentingnya merawat bumi dengan berbagai tingkah laku positif, serta gambaran-gambaran bahaya kerusakan bumi jika kita lalai. Berbagai gambaran bencana pun bisa dilihat dan dirasakan langsung, mulai merasakan sensasi di rumah gempa berkekuatan 5,3 skala Richter, tsunami, bahkan tornado api. Di sini juga banyak contoh-contoh seni instalasi yang bisa dibuat dan dirangkai dari bahan-bahan sampah daur ulang sebagai wujud nyata menyelamatkan bumi dengan cara daur ulang. Jadi bagaimana? Sudahkah Anda menentukan akan kemana mengisi libur Lebaran usai bersilaturahmi dengan sanak saudara? Dari Kota Batu, Denny Irwansyah, MNC Media melaporkan. Berlebaran di Kota Jember tak lengkap jika tidak menikmati durian molek yang rasanya manis seperti madu. Durian ini banyak diburu para pemudik yang kebetulan singgah di Kota Jember. Anda para pecinta durian yang mudik ke Jember atau mungkin sekedar melintas di kota ini, sebaiknya Anda luangkan waktu mengunjungi Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Jember. Ya, di desa ini ada kedai durian molek yang rasanya manis seperti madu. Warga setempat menamakan durian molek karena bentuknya ideal, tidak bulat dan tidak lonjong, berikut ukurannya sedang. Sedangkan rasanya durian ini persis manisnya seperti madu. Momentum Lebaran, durian ini menjadi favorit pemudik untuk diburu. Selain langsung disantap di kedai bersama keluarga, juga dapat dijadikan oleh-oleh bagi kerabat maupun teman. Bagi penyuka durian yang mampir ke kedai usai seharian berkunjung ke kerabat dan keluarga, menikmati durian molek membuat tubuh seolah kembali segar dan berstamina. Manis, Pak. Manis ya. Sekarang momen
momentum lebaran kayak gini sering dapat ini? Iya Pak, setelah kita lebaran ini ingin refreshing bersama keluarga, menikmati makan durian bersama. Adapun harga durian molek antara Rp25.000 hingga Rp35.000 tergantung besar kecilnya durian. Ini durian madu, jenisnya jenis madu. Pada momen lebaran ini gimana? Banyak yang mencari durian kayak ini, soalnya kan rasanya manis. Terus warnanya itu kayak madu gitu, kuning. Kadang jadi yang orang-orang buat oleh-oleh gitu, banyak yang beli. Selain pembeli asal Jember, banyak pembeli luar kota seperti Surabaya, Jakarta, Semarang, dan Malang yang singgah di kedai Yuningsi untuk menikmati durian madu sebelum melanjutkan perjalanan berlebaran mereka. Dari Jember, Bambang Sugiarto, MNC Media melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.